lebih dihargai di Thailand daripada di Indonesia. Jujur saya tidak ada kepikiran sekali untuk kembali ke Indonesia. Dari sisi gaji, salary, kompensasi segala macam tuh memang bisa dibilang jauh lah. Itu bedanya mungkin bisa sekitar 50 sampai 60% ya. Menurut saya, langkah saya untuk pergi ke Thailand ini itu adalah sebuah keputusan yang tepat karena saya merasa kayak saya lebih dimanusiakan ketika mungkin kalau dengan pekerjaan yang sama di Indonesia. Hai generasi yang harus literasi, bukan jadi rahasia umum kalau banyak banget talenta Indonesia yang benar-benar berbakat, skillful, dan pastinya bisa bikin negara lebih bangga, itu rata-rata pada memilih untuk pindah ke luar negeri. Apalagi kalau udah punya resource sama aksesnya juga buat pindah. Tapi coba kalau kalian dihadapin dulu deh sama pilihan seperti ini. Kalau kalian punya resource-nya dan juga punya aksesnya, apakah kalian akan pilih untuk pindah ke luar negeri atau enggak? Coba jawab di kolom komentar bawah ya. Bahkan dari survei ini, A recent survey by research firm Populix may provide some answers. They received 1,000 responses, all of whom said they wanted to leave the country. 82 of the respondents wish to work abroad to earn more money. 62% want to develop their careers. 61% aim to improve their quality of life. karena di balik fenomena ini, ada alasan-alasan yang bikin talenta-talenta di Indonesia itu akhirnya memilih untuk pindah ke luar negeri. Selain tentunya banyak faktornya, kayak dari segi ekonomi sama politik, yang spesifiknya itu mengarah ke faktor-faktor kayak lapangan pekerjaan yang terbatas di negeri ini. Government always claim that they successfully attract foreign direct investment came to Indonesia, but in the reality, even though has risen in the recent years, but not really affected directly to increase number of employment in Indonesia. Bahkan sampai juga ada yang nyari perbaikan kualitas hidup sebagai incerannya. Makanya cukup banyak juga warga Indonesia yang memilih untuk pindah ke luar negeri kalau ada kesempatan. Dan ini yang berlanjut ngebuat fenomena hilangnya warga-warga berbakat yang seharusnya benar-benar kerja tuh di Indonesia. Di sini gue akan bahas tentang fenomena yang disebut brain drain. Yaitu sebuah fenomena di mana para orang-orang berbakat di Indonesia ini lebih memilih untuk ninggalin negaranya dan mencari peluang kerja atau hidup di negara lain. Yang bahkan kalau dari sebuah artikel dari Kompas, sekitar 70% talenta warga yang bahkan ikut Olimpiade Fisika, itu semuanya tuh tinggal di luar negeri. Ada yang ada di Singapura, di Amerika, di Kanada, pokoknya kesebar ke berbagai negara. Padahal kalau Indonesia bisa merangkul mereka dan bisa menyerap kebutuhan itu dengan baik, pasti banyak yang bisa dilakukan buat negara ini. Dari data imigrasi aja, dari tahun 2019 sampai 2022, itu ada 3.912 orang WNI yang resmi jadi warga negara Singapura. Ya, mungkin bagi kita tuh kelihatannya kecil ya angkanya. Tapi yang namanya talenta, itu ceritanya pasti udah beda. Kayak misalnya gue di sini ngambil contoh deh gampangnya kayak Ferry Irwandi misalnya. Atau Jerome Pauline aja yang jago matematika sama logika. Coba kalau bangsa ini kehilangan sosok seperti itu, pasti impact-nya gede banget kan? Dan ini yang mau gue bahas lebih detail di dalam video ini. Jadi pastiin kalian nonton videonya sampai habis, karena gue bakal jabarin alasan-alasan apa aja yang ngebuat para talenta-talenta ini memilih untuk pindah dari negara Indonesia ke negara lain. Let's take a closer look. Oke, jadi fenomena brain drain ini tuh sebenarnya udah terjadi dari dulu ya. Dan ini bukan hal yang baru juga di negara ini. Tapi sebelum gue mulai video ini, gue mau disclaimer dulu ya. Kalau di sini tuh gue nggak melihat dari kacamata kinerja atau politik, tapi benar-benar dari isu sosialnya aja. Yaitu kenapa Indonesia nggak bisa mempertahankan talenta terbaiknya. Jadi sebelum ada yang berpikiran jadi keyboard warrior, gue kasih tahu hal ini dulu ya. Karena permasalahan tentang kehilangan talent pool ini, itu juga udah disadari sama Bapak Presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Yang pada waktu itu dia menjabat, dia sadar kalau talent pool yang kecil ini sangat penting, dan meminta mereka pulang ke Indonesia. Setelah selesai studi, berkaryalah. Ilmunya jangan diendapkan untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, saya titip pulang
pulang. Yang tentunya bukan sebuah hal yang mudah ya. Walaupun ajakan ini sebenarnya juga bukan tanpa hasil juga ya. Karena kan Ibu Sri Mulyani berhasil juga dibujuk pulang. Padahal sebelumnya beliau udah kerja di IMF dan pernah dapat gelar juga sebagai Menteri Keuangan terbaik. Cuma terlepas dari kinerjanya saat ini, tetap aja masih banyak para talenta-talenta terbaik Indonesia yang tetap memilih untuk tetap pindah ke luar negeri bahkan menetap di sana. Sebelum gue bahas masuk ke topik utamanya, seperti biasa gue akan jelasin dulu background-nya sebagai konteks ya. Karena kalau dari data WNI yang tinggal di luar negeri itu, jumlahnya udah banyak banget. Kalau berdasarkan artikel dari Direktorat Jenderal Imigrasi, itu yang tercatat WNI yang udah menetap di luar negeri, itu jumlah populasinya ada di sekitar 2-3 juta orang. Dan kalau memperkirakan sama yang enggak kecatat sama imigrasi, karena yang namanya data imigrasi itu juga belum tentu pasti ya, dan juga banyak ilegal, itu bahkan bisa mencapai 8-9 juta orang warga Indonesia yang menetap di luar negeri. Indonesians make up 35%, consisting of 10,453 of the 29,758,000 illegal immigrants arrested by authorities. Ini yang didefinisikan sama namanya diaspora Indonesia, yaitu para WNI yang memutuskan untuk merantau buat kerja atau tinggal di luar negeri. Dan dari populasi para WNI yang memilih untuk luar negeri ini, pasti mereka punya alasan masing-masing dong ya. Kayak yang pertama, itu pastinya dari faktor opportunity secara ekonomi. Sekarang kalau dibandingin sama Indonesia dulu deh. Walau dari segi living expenses-nya juga nggak sebesar di negara-negara maju, tapi sayangnya rasio penghasilan yang diterima dari gaji UMR saat ini di Indonesia itu bisa dibilang pas-pasan dan bahkan dalam beberapa kasus masih di bawah standar. Menurut artikel dari Jakarta Globe ini, walau data dari BPS itu menyatakan kalau GDP Indonesia sebenarnya itu bertumbuh 5,12% di Q2 dari tahun 2025 ini, ternyata statistiknya ini tuh kayak cuma nutupin faktor-faktor masalah yang sebenarnya tuh terjadi di dalam negara Indonesia. Jadi kayak fake growth gitu. Dan di dalam permasalahan ini, para middle class Indonesia itu yang menjadi terkena masalahnya. Terutama dilihat dari segi inflasi, harga barang-barang yang naik, apalagi peningkatan nilai pajak itu juga terus-menerus dilakukan buat menambah penghasilan negara, itu ngebuat standar gaji yang diterima middle class itu makin lama makin berat buat bayar biaya hidup mereka. Coba bayangin, kok bisa growth-nya itu 5,12%, tapi keadaan negara itu makin lama makin parah. Apalagi middle class itu yang lama-lama tetap makin kegencet. Dengan inflasi yang harga barang-barang yang naik, tapi gaji mereka tetap masih di bawah nilai inflasi kenaikannya. Memang di dalam beberapa kasus, kenaikan gaji yang diterima sama para middle class ini tuh bahkan sampai bisa setara sama tingkat inflasi. Ya tapi kebanyakan masih di bawah inflasi juga. Yang artinya, tiap tahun tuh secara tidak terlihat, sebenarnya aset mereka tuh menyusut. Dan penghasilan mereka tuh sebenarnya ya turun, karena harga-harga barang kan tetap naik ya. Ya kecuali mereka melakukan investasi gitu ya, itu mungkin berbeda cerita. Nah, tapi dari consideration seperti inilah, biasanya para talenta terbaik ini tuh mulai mencari opsi lain untuk menambah penghasilan mereka. Dan cara yang terbaik buat mereka adalah, yaitu untuk meningkatkan skill mereka, terutama dalam segi bahasa dan kemampuan teknis, ya untuk cabut ya, bekerja di luar negeri. Alasannya, karena walaupun biaya hidup di luar negeri itu juga rata-rata lebih tinggi daripada Indonesia, tapi tetap secara UMR di negara lain, itu mereka masih tetap bisa hidup dengan standar yang baik dan fasilitas yang lebih baik juga. Bahkan gak cuma itu aja, terkadang pun para talenta yang akhirnya memutuskan untuk kerja di luar negeri ini masih bisa punya sisa tabungan kalau mereka lagi mode hemat-hematnya, dan juga mereka tuh bisa kirim uangnya balik ke Indonesia. Misalnya buat orang tua mereka gitu. Itu nilainya malah bisa lebih tinggi daripada UMR rata-rata yang ada di negara Indonesia ya. Dan itu nilainya ditambah lagi udah bersih loh. Kalau di Indonesia sendiri kan masih ada pajak dan biaya hidup lagi. Jadi setelah kerja di luar negeri, otomatis standar hidup mereka tuh lebih baik dan kondisi keuangan juga lebih baik. Dan malah bisa merawat orang tua mereka yang ada di Indonesia. Atau bahkan dalam beberapa kasus, mereka malah bisa ngebawa semua keluarganya buat tinggal juga di luar negeri. CEO World Magazine melakukan analisis rata-rata gaji karyawan di 196 negara. Hasilnya, Indonesia berada di urutan 120 dengan rata-rata gaji $344 atau 5,6 juta rupiah per bulan.
Di ASEAN, Indonesia bertengger di peringkat 6 jika dibandingkan dengan tetangga Singapura yang berada di peringkat 1 dengan gajinya 13 kali lipat dibanding di Indonesia. CEO World Magazine juga menganalisis negara-negara dengan biaya hidup yang paling mahal. Mereka mendata lewat 6 indikator. Apabila menggunakan 6 indikator tersebut, per bulannya warga Indonesia menghabiskan $153 atau 2,5 juta rupiah. Hampir setengah dari gaji mereka yang UMR Jakarta. Sedangkan di Singapura, setiap bulan warganya menghabiskan rata-rata 64 juta rupiah. Terus alasan-alasan lainnya juga kenapa talenta-talenta ini akhirnya memilih ke luar negeri, itu karena jenis-jenis profesi yang mereka miliki, ambil contohnya misalnya psikolog deh misalnya, itu tuh tidak bisa terserap dengan baik di Indonesia. Atau misalnya penelitian atau riset, atau bahkan mungkin dokter, yang kalau bisa dibilang tuh di Indonesia itu terbatas aksesnya. Baik dari segi demand dan juga dari segi environment-nya juga yang nggak mendukung. Dalam artian politik lingkungan kerja juga ya. Ini yang ngebuat para talenta terbaik di Indonesia ini akhirnya memilih mending ke luar negeri. Karena di sana skill mereka lebih kepake, ada demand-nya, tempat kerjanya juga profesional, apalagi kalau reputasi mereka ini malah dapat recognition secara internasional juga ya. Jadi opportunity ini tuh jadi kesempatan besar banget buat memperbaiki kualitas hidup mereka dan keluarganya. Dan ini bahkan gue belum memasukkan faktor WNI-WNI yang memilih buat kerja secara ilegal di negara lain. Kerja-kerja kasar kayak di restoran-restoran sebagai part-time atau kerja sebagai buruh pabrik atau kuli bangunan. Blue collar jobs kayak begini nih biasanya bayaran di negara lain tuh lebih gede ya. Karena selain bayarannya itu juga per jam, biasanya upah untuk kerja-kerja seperti ini di negara maju tuh biasanya lebih cukup diapresiasi lah standarnya. Banyak banget cerita yang gue dengar dari beberapa teman gue juga, kalau ada yang kerja sebagai buruh ilegal di US gitu kan ya. Dan rata-rata uang yang berhasil mereka kumpulin kalau mereka kerjanya juga overtime dan juga mereka juga bisa menghemat budget buat hidup mereka di sana, itu tuh uangnya bisa ditabung dan dikirim ke keluarga mereka yang ada di Indonesia. Dan kalau amit-amit merekanya sendiri dideportasi balik ke Indonesia, mereka tuh udah punya cukup tabungan juga buat hidup di Indonesia. Soalnya banyak teman-teman gue kasusnya itu ada yang bahkan sampai bisa beli rumah ya di Indonesia ya. Karena kan nilai mata uang di negara lain tuh biasanya jauh lebih tinggi. Teman-teman ada yang mau bekerja di Aussie, pastiin bahwa kamu memang punya visa yang valid dan kamu memang legal di sini ya, jangan sampai ilegal. Soalnya nanti kalau misalkan ketahuan, itu bisa dipulangkan, geng. Nah, sekarang kalau ngelihat dari faktor keduanya, itu bukan yang lain adalah faktor iklim politik yang ada di negara Indonesia. Sebetulnya most of all adalah salah satu bentuk luapan emosi atau luapan let's say beban pikiran lah di masyarakat Indonesia dengan jengahnya pemerintah yang kayak begitu-gitu aja. Tapi kayak memang mereka tuh juga mengeluarkan unek-unek mereka nih yang emang udah nggak kuat banget sama pemerintah di Indonesia. Di sini gue nggak bakal bahas panjang soal ini, tapi seperti yang kita tahu dan paham tentang kondisi di negara Indonesia, itu banyak banget kebijakan-kebijakan yang aneh dan sulit sekali diterima oleh nalar gitu ya. Dan ini pun menjadi salah satu alasan kenapa para talenta-talenta terbaik di Indonesia itu pada kabur. Karena tentunya kalau sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya itu udah sampai mengganggu kehidupan mereka, para talenta yang punya privilege atau punya kesempatan, atau bahkan mungkin ada yang menang lotre gitu ya, kalau misalnya mereka punya kesempatan buat pindah ke negara-negara yang iklim politiknya tuh nggak separah di Indonesia, ya mereka lebih memilih untuk pindah lah. Kayak contohnya ada aja masalah bensin SPBU swasta yang ditahan oleh karena kebijakan seorang menteri, yaitu kan malah bisa ngebuat iklim investasi negara asing terhadap Indonesia gitu ya, bisa terancam. Nah coba, kalau langkah politik seperti ini tuh terus-menerus dipaksakan, yang ada nanti perusahaan swasta atau asing akan malas investasi di Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, bikin usaha di Indonesia, dan ujungnya bakal hengkang dari negara Indonesia deh. Dan kalau misalnya mereka udah hengkang, ini bakal ngebuat jutaan lapangan kerja bakal hilang. Padahal masalah yang terjadi di Indonesia sekarang itu lapangan pekerjaan yang masih kurang buat menyerap tenaga kerjanya. Ya faktor-faktor kayak begini yang pasti bakal timbul di pikiran para talenta terbaik Indonesia, ya sampai akhirnya mereka memilih untuk pindah akhirnya. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia?
nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan lainnya terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. Dan yang ketiga, itu faktor peningkatan kualitas hidup. Karena hidup ini pastinya kan nggak melulu ngomongin soal gaji ya. Pastinya ada juga talenta-talenta terbaik Indonesia yang memilih untuk pindah. Itu karena mereka pengen meningkatkan kualitas hidup mereka. Kayak misalnya deh di negara Aussie, di mana jam kerja mereka tuh kalau kerja full time itu totalnya cuma 38 jam seminggu. Di mana kalau kita bandingin sama rata-rata di semua dunia, di semua negara termasuk Indonesia, itu rata-rata 40 jam kerja seminggu atau bahkan lebih. Jadi kehidupan di sana tuh bisa dibilang culture-nya bisa lebih work-life balance lah. Jadi biasanya para talenta terbaik Indonesia yang memilih untuk hidup secara slow living, biasanya tuh bakalan pindah ke negara-negara yang mengutamakan work-life balance ini. Soalnya banyak juga pilihan-pilihan negara yang udah mengutamakan work-life balance, terutama kayak di negara-negara Eropa dan juga Skandinavia. Jadi mereka tuh bisa kerjanya lebih santai, bisa lebih produktif dalam mengejar passion atau hobi mereka, punya waktu juga sama keluarga atau teman-teman, ya kan? Jadinya bisa lebih punya banyak waktu. Tapi bisa juga kebalikannya. Kalau ada talenta-talenta Indonesia yang terbaik ini yang memilih lebih kayak pengen pace-nya lebih cepat gitu ya, itu bisa juga terjadi. Kayak teman gue yang lebih milih dengan gaya hidup justru yang lebih ke hustle culture daripada slow living. Justru dia sukanya di kota-kota yang emang kerjanya sibuk, pace-nya juga lebih cepat, jadi hidup mereka tuh lebih ngerasa fulfilled dan produktif. Kayak misalnya di Singapura atau Cina atau Jepang atau ya Korea mungkin ya. Jadi masing-masing talenta tuh punya pemikiran dan perspektif masing-masing juga. Dan juga perbedaan kualitas dan sistem hidup ini yang menjadi salah satu faktor inceran dari para talenta-talenta terbaik di Indonesia. Terus untuk solusinya gimana? Ya pastinya negara Indonesia harus banyak banget berbenah. Mulai dari iklim ekonominya, perputaran ekonominya tuh harus lebih baik lagi dan penggunaan anggarannya pun juga harus seefisien mungkin. Memang, pajak itu bisa meningkatkan penghasilan negara, tapi ujung-ujungnya itu malah neken middle class yang secara gaji sama UMR-nya pun juga nggak tinggi-tinggi amat. Beli rumah aja udah hampir nggak mungkin ya, apalagi kalau di Jakarta. Jadi ini harus dibenahi lagi sih infrastruktur ekonominya. Terus dari secara politik juga, Indonesia harus menyediakan banyak lapangan kerja juga buat menampung talenta-talenta terbaik ini. Makanya ini perlu banget yang namanya keberadaan perusahaan swasta dan para UMKM untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu. Jangan cuma dimonopoli ya stoknya ya, buat memperbaiki image perusahaan negara maksud gue mah. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Atau jangan juga demo-demo yang gak kalah penting, yang sampai permintaannya itu malah minta perusahaannya hengkang aja dari Indonesia. Ya ini kan malah jadi sabotase negara sendiri ya jadinya. Nah terus kalau faktor yang ketiga, yaitu dari peningkatan kualitas hidup, ya yang diperbaiki itu infrastruktur sama fasilitas di Indonesia supaya lebih baik lagi. Gunain anggarannya untuk pengeluaran yang tepat supaya rakyatnya bisa lebih happy. Tapi ya ini semua kan cuma bisa berjalan kalau dilakukan ya. Jadi ya gue cuma bisa berharap ini bisa dilihat dan pemerintah juga akan sadar akan hal ini. Supaya talenta-talenta terbaik kita tuh juga ngerasa kalau semangat nasionalis mereka tuh juga ada hasilnya gitu. Karena kalau yang ada terus-menerus kebijakan yang dikeluarin itu tidak bisa diterima oleh nalar lagi, ya para talenta terbaik ini pun juga pastinya memilih untuk pergi ya. Kalau mereka punya akses sama resource-nya. Dan juga kalau menurut gue mah, sekarang itu kebijakan pemerintah naikin pajak dan menekan posisi middle class, itu tuh tujuannya supaya para middle class ini makin terperangkap buat tetap tinggal di Indonesia. Dan nggak bisa kabur deh ke negara lain. Karena kan tinggal di negara lain juga perlu uang yang cukup juga ya. Ya tapi itu sisi perspektif gue tentang alasan kenapa Indonesia ini kehilangan para talenta terbaiknya. Apakah mungkin ada dari kalian yang punya perspektif lain? Silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan semoga kalian mendapat value dari video gue ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.